Pemirsa, sejumlah lembaga survei telah hampir merampungkan quick count atau penghitungan cepat dan mengumpulkan suara hingga di atas 90% responden. Hasilnya pasangan Joko Widodo Yusuf Kala menjadi pemenang pemilu presiden. Hasil hitung cepat itu yang dirilis oleh Lingkaran Survei Indonesia, SMRC atau Saiful Mujani Research and Consulting, dan Kompas serta Indikator Politik Indonesia. Semua lembaga survei itu menunjukkan Jokowi dan JK menang atas Prabowo Hatta dengan angka 52,7% berbanding 47,2%. Ya, sementara itu Capres Prabowo Subianto unggul di sedikitnya 3 lembaga survei yaitu Puskaptis, JSI, dan Lingkaran Survei Nasional atau LSN. Berikut datanya. Ya, itu tadi quick count dari sejumlah lembaga survei. Mas Kris, ya. Kalau quick count dari CSIS tempatnya Mas Kris, kemudian SMRC dan beberapa yang lain, begitu kan, ini kan gapnya itu antara 4-5%, sementara ada margin of error sekitar 2% begitu kan. Nah ini kan tipis sekali begitu Mas. Sangat tipis. Terus ada Mbak, sebetulnya ada tes namanya significant difference. Artinya sebetulnya seberapa signifikan perbedaan angka itu. Ya kan? Tapi ini memang tidak pakai tes seperti itu ya. Tapi biasanya kalau kemenangan 4,5%, 5%, dan apa itu margin of error-nya tuh 2%, 2,5%, itu memang tipis sekali kemenangan ini ya, tipis sekali. Artinya tinggal 2%. Kalau cuma dasarnya quick count memang itu kemudian sebenarnya sudah itu untuk bisa berubah itu selalu bisa. Nah, tapi kan nanti kan yang dihitung hitungan real. Ya, hitungan real orang. Kalau hitungan orang itu jangankan 1-2%, satu orang saja gitu, itu berbeda, bisa menang atau bisa kalah. Ya, oleh karena itu satu suara juga menentukan. Satu suara, iya betul, betul. Jadi itu menurut saya memang yang sekarang ini kedua-duanya, oke, meyakini mereka punya masing-masing, tapi dua-duanya, terutama yang sudah merasa quick count menang ini, betul-betul mengawasi bagaimana supaya tidak ada kecurangan-kecurangan, terutama bagaimana memanipulasi dan membeli unsur-unsur dari penyelenggara pilpres ini, agar apa? Agar kemudian memang angka quick count ini betul-betul nanti mencerminkan angka yang real seperti itu. Itu saya kira memerlukan kerja yang sangat keras. Oleh karena itu daripada kemudian kita berhura-hura dan berpesta-pura, ya, lebih baik kita mengerahkan semua kekuatan, prihatin dulu, mati raga dulu. Untuk mati bisa raga dulu. Menahan diri. Menahan diri. Nah, ini menarik sekali. Saya barusan mendapat informasi bahwa Presiden SBY baru saja mengadakan konferensi pers yang isinya meminta agar kedua
kubu ini menahan diri. Ini persis seperti kalimatnya Ya, betul, Mas ya, Kris. kita sih- Dan melakukan konsolidasi, Konsolidasi, begitu. betul, Nah, konsolidasi seperti apa yang perlu dilakukan menurut Pertama Anda? menurut saya konsolidasi spiritual. Ya, mereka spiritual. Dalam arti apa? Tidak mengatakan konsolidasi ideologi. Apa konsolidasi ideologi? Konsolidasi ideologi adalah mereka harus bermenung bahwa kalah menang itu bagi betul-betul seorang pejuang, kan dua kubu ada banyak pejuangnya nih, tentara-tentara militer, purnawirawan itu. Bagi seorang pejuang, kalah menang itu biasa, asal itu untuk rakyat. Jadi andai kata memang Pak Prabowo dan kubunya itu kalah, itu pun dia harus bisa mengatakan ini belum kalah, ini tidak kalah, cuma belum menang kita ini. Ya, oleh karena itu saya akan berjuang terus secara demokratis. Mesti berani ngomong seperti itu. Apalagi kalau kemudian selalu dalam pidato retorikanya kita untuk rakyat, semua untuk rakyat, ya kan? Oke, kalau memang sudah untuk rakyat, kalau kalah tidak apa-apa. Wong saya juga berjuang untuk rakyat. Saya tidak ada pamrih. Nah, kecuali kalau memang kemudian yang menjadi kalkulasi itu adalah kemenangan dan kekalahan itu kalkulasi kepentingan. Kepentingan bisnis, kepentingan subjektif, kepentingan transaksi dan sebagainya. Itu bisa mati-matian. Tapi kalau dua-dua itu menganggap sebagai pejuang, oke. You menang, oke menang. Tapi saya akan mengontrol Anda seketat mungkin sehingga kemenangan Anda tidak disalahgunakan untuk kepentingan kamu per individu, tapi kepentingan masyarakat. Terus konsolidasi spiritual ideologi dalam hal itu penting sekali. Untuk apa? Untuk lebih menyadarkan kepada mereka dan berkontemplasi ini bahwa mereka bertarung itu hanya untuk memenangkan rakyat kok. Rakyat yang mana? Rakyat yang cocok dengan rakyat yang akan diemban aspirasinya oleh mereka-mereka ini. Bukan kemenangan untuk kemenangan mereka dengan kelompoknya, tidak. Nah, ini kan kalau mereka ngotot itu mencerminkan bahwa sebenarnya diragukan apakah mereka betul-betul berjuang untuk rakyat. Kalau you ngotot sampai habis-habisan seperti itu, jangan-jangan you cuma mengatasnamakan rakyat untuk kepentingan kamu sendiri. Nah, bisa begitu. Kalau kita melihat kan ini memang masing-masing kubu kan punya koalisi begitu ya Mas ya, dan kebetulan koalisi di Prabowo Hatta itu lebih besar begitu. Betul. Nah, apakah kemudian ini menjadi sesuatu yang perlu dicermati gitu karena masing-masing kemudian punya kepentingan tertentu misalnya? Oh iya, begini lah. Tentu saja kalau kita lihat dari pemberitaan media secara terbuka itu bagaimana ketatnya transaksi itu. Tapi kubu Jokowi sudah mengatakan dia sangat selektif juga untuk menerima teman-teman koalisi. Dia sangat selektif juga menerima bantuan sehingga dia bisa berkokok dan saya kokoknya itu benar bahwa saya kalau sebagai presiden dan Pak Yusuf Kalla hanya tunduk kepada konstitusi dan tunduk kepada rakyat, ya kan? Nah, apakah kubu lain tidak bisa mempunyai utang politik? Tidak mempunyai utang politik dan dia akan membuat itu tentu turunannya nanti dia akan membuat suatu tim yang memang bebas dari kepentingan kecuali yang mau hanya tunduk kepada konstitusi dan tunduk kepada rakyat. Ini saya kira mulia sekali dan inilah terobosan yang inilah juga yang mungkin menurut saya yang bisa menarik masyarakat bahwa ini ada orang seperti itu di zaman semacam dalam ibaratnya zaman jahiliyah politik seperti itu masih ada orang yang tidak semua bantuan diterima. Tidak semua orang koalisi meskipun punya duit diterima. Tapi justru dia sanggup untuk untuk koalisi kecil dan berani mengatakan saya hanya tunduk kepada rakyat dan kepada konstitusi. Itu luar biasa. Ya, kita masih akan tunggu lagi bagaimana kemudian hasil akhir dari pemilu presiden ini, Mas. Dan seperti Mas Kris katakan tadi, memang harus kontemplasi. Ini kelihatannya sama ini kalimatnya Mas Kris dengan presiden. Iya, tapi beliau presiden saya rakyat, bedanya begitu. Baik ya. Mas Kris, terima kasih ini telah berbincang bersama kami. Ya. Terima kasih juga telah memberikan pencerahan begitu ya. Dan kita saling mencerahkan. Baik, Mas Kris, terima kasih.